Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian intim dengan Allah. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita mulai dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa. Engkau sudah memberikan hari yang baru, rahmat yang baru bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami dan Tuhan singkapkan segala kebenaran firman Tuhan agar kami boleh dimerdekakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 9 dengan ayat Kolose 3 ayat 23 sampai 24, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Mazmur 107 sampai 109 dan Galatia pasal yang ke-6. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 5 sampai 9 dan Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kolose 3 ayat 23 ada, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, apa yang saudara pahami tentang bekerja? Apakah bekerja adalah sebuah kutukan Tuhan agar saudara bisa tetap hidup? Apakah bekerja adalah keharusan agar bisa mendapatkan uang? Bagaimana kita memahami tujuan bekerja akan sangat menentukan cara dan sikap kita bekerja. Jika seseorang memahami bahwa bekerja adalah kutukan Tuhan, maka dia akan sangat terpaksa dan dengan berat hati melakukan pekerjaan. Jika seseorang memahami bekerja agar mendapatkan uang untuk hidup, maka ia akan bekerja mati-matian. Yang penting dapat uang, tidak peduli bagaimana cara memperolehnya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus memahami esensi dari bekerja. Bekerja bukanlah kutukan dari Tuhan. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan manusia kemampuan dan tanggung jawab dalam pekerjaan, yakni mengelola Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil dari manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini kita memiliki pemahaman yang utuh tentang bekerja.
bahwa bekerja bukanlah semata-mata untuk bos kita atau untuk menumpukan harta, melainkan kita bekerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Berdasarkan kebenaran ini, maka kita memahami bahwa yang pertama, bekerja adalah bagian hidup kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Pemahaman ini akan menghindarkan kita dari kemalasan. Yang kedua, bekerja bukan untuk mengeruk harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang lain. Ingat Kolose 3:23. Pemahaman ini menghindarkan kita dari mengeksploitasi alam ataupun orang lain. Yang ketiga, saudara, bekerja bukan untuk cari muka kepada atasan manusia, sebab atasan kita sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kita harus bekerja dengan integritas, bekerja baik dan rajin, baik dilihat atau tidak dilihat atasan manusia. Efesus 6 ayat yang ke-6. Yang keempat, saudara, bekerja adalah kesempatan untuk menggunakan semua potensi diri kita yang Tuhan telah berikan bagi kita. Pekerjaan adalah ladang di mana kita bisa berfungsi maksimal. Yang kelima, bekerja merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan, talenta, bakat, kepintaran, akal budi untuk kita. Kita bisa kembalikan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang keenam, saudara, bekerja merupakan pelayanan kita kepada Allah dan sesama. Melalui pekerjaan kita memuliakan Allah. Tentu pemahaman ini menghindarkan kita dari praktek korupsi dan melakukan pekerjaan yang melanggar hukum atau menyangkut kriminalitas. Yang ketujuh, bekerja adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan Injil Kristus melalui perkataan dan terutama perbuatan kita yang memuliakan Allah. Karena Tuhanlah yang telah menempatkan kita di sana. Tuhanlah yang telah menempatkan saudara di sana untuk suatu tujuan yang Allah telah tetapkan bagi saudara dan saya. Upah kita yang sesungguhnya akan diberikan oleh Kristus. Kolose 3 ayat 24. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Di dalam Kristus tidak ada istilah pekerjaan rohani atau sekuler. Bekerja di rumah Tuhan tidak lebih rohani daripada bekerja di dunia perdagangan atau pendidikan atau pertanian atau pekerjaan rumah sekalipun. Membesarkan anak adalah pekerjaan Tuhan. Berdagang adalah pekerjaan Tuhan. Mengajar adalah pekerjaan Tuhan. Semua pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan jika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jika kita lakukan semuanya untuk kemuliaannya dan di hadapannya dengan takut akan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan. Karena Tuhan menciptakan kami untuk bekerja. Kami diberi tangan untuk bekerja dengan tangan kami. Kami diberi kaki untuk kami bisa pergi, berjalan, melakukan pekerjaan kami. Kami diberikan otak kepintaran untuk bisa berpikir strategis di dalam menjalankan pekerjaan kami. Kami diberikan mulut untuk bisa berkata-kata dengan baik.
Kami diberikan telinga untuk bisa mendengarkan segala perintah dan kami taat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Juga kami bersyukur untuk pekerjaan yang saat ini Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh melihat dengan mata yang berbeda saat ini, bahwa itu adalah tempat di mana kami memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu menjadi dasar. Firman-Mu mengubahkan cara berpikir kami, dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.